Spiritual Sang Bumi Huayzuai. Gunung Pesagi memiliki ketinggian 2.231 mdpl terletak di Kabupaten Lampung Barat. Gunung Pesagi adalah gunung tertinggi di Provinsi Lampung. Memang terasa tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan gunung-gunung lain. Gunung Pesagi memiliki keunggulan tersendiri, termasuk kategori gunung yang memiliki jalur yang menantang, terutama hutannya yang perawan dan treknya yang membentuk penyambungan seperti jembatan Shirathul Mustaqim. Gunung Pesagi memiliki 3 jalur pendakian. Diklasifikasikan berdasarkan tingkat-tingkat kesulitan medan perjalanan menuju puncak Pesagi, yaitu jalur Patah Hati, Desa Bahwai, Dusun Wai Pematu. Pos 1, Pos 2. Jalur menuju Pos 2 merupakan jalur pemukiman penduduk Desa Bahwai. Jalur ini berupa jalan batu yang landai dengan panorama pemandangan alam desa yang khas. Di kanan dan kiri jalur terdapat aliran sungai, areal persawahan, dan perumahan tradisional masyarakat Desa Bahwai. Jalur ini cukup panjang dan bisa dianggap bonus, tetapi tetap menantang karena jalur yang dilewati cukup licin sampai akhirnya kita akan menemukan perkebunan kopi, melewati jalan setapak menuju Pos 2. Waktu tempuh 1,5 jam perjalanan standar. Pos 2, Pos 3. Disinilah ujian sesungguhnya dimulai. Pada jalur ini kita akan melewati sungai-sungai dan melewati sedikit perkebunan kopi. Selanjutnya kita akan menjumpai sungai untuk yang kedua kalinya. Alirannya pun cukup deras. Setelah melewati sungai, mulai masuk ke dalam hutan. Dahulu pintu rimba Gunung Pesagi ditandai dengan 2 buah pohon besar yang menjulang tinggi di kanan kiri jalur. Namun saat ini kedua pohon itu tidak ditemui karena telah tumbang. Setelah memasuki pintu rimba, jalur menuju Pos 3 berupa tanjakan panjang dan licin. Kita harus berhati-hati karena jalur ini banyak terdapat pohon rotan yang masih berduri dan menghalangi jalan sampai ke Pos 3. Waktu tempuh 1,5 jam perjalanan standar. Kalau di timur Hera itu base camp. Sampai ke mana? Penyambungan. Pohon kopi tadi nggak ada datarnya. Siap.
Wah. Pos 3, Pos 4. Pada jalur Pos 3, Pos 4 ini dapat ditemukan tanaman anggrek macan, termasuk kategori bunga yang khas dan indah. Dari tanaman ini adalah batangnya yang mempunyai loreng atau bercak hitam putih menyerupai macan. Selain anggrek macan, kita juga akan menjumpai tanaman kantong semar yang banyak ditemukan sampai ke pos puncak. Jalur semakin menantang, semakin terjal dan tidak terdapat sumber air. Vegetasi hutan semakin rapat dengan tanaman pakis dan rotan yang masih setia menggoda dan mencubit para petualang. Kekuatan karakter hutan Pesagi sangat tampak. Hutan yang masih rapat dan lembab. Waktu tempuh 1 jam perjalanan standar. Kenapa? Dia promo dulu. Waktu pertama naik itu nggak ada. Ada pasir. Simujan. Simujan. Nggak mungkin bawa dari bawah. Bawah itu naik itu. Wah, mudah-mudahan berisi. Kalau kami dulu musim kemarau nggak ada airnya. Kemarau itu bulan apa di sini? Perasaan udah kemarau. Hah? Saya masuk Agustus ini udah hujan juga. Ini kemarau bulan apa? Harusnya ini udah kemarau sama pasir. Gak baliknya ngajak berhitung. Yang perlu di
Kue nyambungan, kue nyambungan. Berseparuh ini. Berparu. Mantan mundur. Ambil muka tot bawah. Enggak malah. Enggak ada enak apa. Jerat apa ya? Ada yang jerat. Sentani kemana? Berapa? Ada kan? Kalau mau telepon masih dapat satu mas. Kalau sentani ini dari undangan ada nggak kenapa. Tapi kalau kami apa? Mau dapat satu kan ya? Mau berapa? Sama Darin? Ya. Orang sana orang tua ngajari pada moyangnya nggak boleh makan urapan ya makan pangan. Kijang. Kalau menjangan surapan. Misalnya, tapi nah, Nasi juga udah kasih tembakau aja nasi. Sudah tapi bingung dia. Itu kampung Simpang Luas ya? Motor ini. Agak ringan tak? Apa ya tak? ada benar. Nah, yang udah selesai. Ada. Kalau kamu Jalan. Itu risiko tukang syuting lah. Mana pernah masuk? kameramen ketiga Namanya Hera. buru kunci pesagi. Nah, ini Bari Prima. Bari Prima. Lihat dulu sana mukanya, syuting Bari Prima. Keluar. Karena bintang film makannya aja apel. Sudah berapa kali? Sudah berapa? 12 ya? Yang kemana? Tadi ketahuan di sini nama aku tak tersisa. Kampung Simpang Luas. Nasdem dia kalau nggak disuruh. Namun dia mau naik. Sebetulnya malu aja.
Apa lagi? Ada lagi. Ini tengah malam ini berani. Memang ada sumber. Mana itu? Manula. Pos 4, pos 5. Jalur antara pos 4, pos 5 termasuk kategori berbahaya. Pada jalur ini, kita akan menikmati jalur yang mulai pindah punggungan gunung, dari punggungan satu ke punggungan lainnya, sesuai dengan nama Gunung Pesagi. Karena gunung ini berbentuk persegi yang menciptakan banyak punggungan, dan di antara punggungan adalah lembah, sehingga dituntut sangat waspada karena terdapat jurang, melewati dan membelah jalur air terjun atau Curup Mati, dan sungai kecil yang sangat licin. Waktu tempuh 1 jam perjalanan standar. Mantap. Siap. Siap. Pos 5, Puncak Pesagi. Jalur antara pos 5, pos 6 adalah jalur yang paling ekstrim. Pada jalur inilah asal-muasal jalur patah hati. Beranjak dari pos 5 menuju pos 6 atau air terjun, Badas Gumpalan, maka kita harus sedikit memutar dengan tanjakan terjal, guna menghindari air terjun. Kemudian disuguhi sedikit susur sungai dengan kondisi cukup landai atau bonus. Belum selesai kita bergumam, jalur-jalur kembali menanjak mencapai 40 hingga 50 derajat, yang terkadang memaksa untuk merayap, mencari akar pohon sebagai pegangan, dan naik ke atas batang pohon. Di sini, hutan benar-benar rapat, belum terjamah tangan-tangan jahil dan banyak terdapat pohon tas. Yang konon, menurut kepercayaan penduduk setempat, hanya ada di Gunung Pesagi dan tidak terdapat di daerah lain, serta dipercaya mampu mengusir makhluk gaib, mengusir ular, dan membawa keberuntungan. Disinilah view indah tersaji kembali. Kita bisa melihat sebelah kanan dan kiri adalah lembah dengan gemercik air dan tiupan angin, terdengar bagai alunan nada alam. Kemudian di depan kita tampak puncak Pesagi, dan di belakang adalah ujung Tanjung. Pada ujung Tanjung terdapat juga puncak, tetapi lebih rendah dari puncak Pesagi. Kita tidak melewati puncak ujung Tanjung karena jalurnya yang berbeda. Pada puncak ujung Tanjung terdapat susunan batu-batu besar yang tersusun rapi bagaikan areal sholat dengan batu yang menyusun laksana ruangan imam saat sholat, dan batu susunan lainnya membentuk saf-saf sebagai jemaahnya. Oleh karena itu disebut batu masjid. View yang indah telah dilewati. Kini, peserta harus bersiap menyongsong face break, sebuah tanjakan terakhir dan terekstrim. Ini jalur di mana tanjakan-tanjakan yang dihiasi oleh bertebaran dan malang melintangnya batang pohon-pohon tumbang yang terbakar karena suksesi alami yang terjadi di Gunung Pesagi. Merayap, salah. Naik pohon yang malang melintang di sepanjang jalur-jalur juga salah. Jalur ini memaksa dengkul dan dagu kita sampai bersentuhan. Bayangkan dan coba lakukan bagaimana dengkul Anda sampai ke dagu Anda sendiri. Jalur ini memang dan benar-benar ekstrim.
Don't try at home, karena di rumah tidak akan ada jalur ini, maka datang dan nikmati langsung ke Gunung Pesagi. Kampung apa itu? Simpang luas. Melipir nanti kita. Melipir. Itu udah puncak tertinggi itu ya? Salahnya kamu udah berjembatan. Datar ketinggian itu. Datar. Masih ada datar. Datar nanti. Cepet. Hah? Lumayan. Ya, beginilah. Setelah melewati jalur ini dengan sedikit menikmati jalan yang landai, sampailah di Puncak Pesagi. Puncak Pesagi menurut masyarakat Lampung Barat adalah tempat turunnya agama Islam di Provinsi Lampung, sekaligus tangga langit. Karena jika kita berdoa di Puncak Pesagi, takkan ada lagi yang menghalangi dan doa langsung sampai ke atas. Waktu tempuh 1,5 jam perjalanan standar. Jalur pendakian standar, Desa Bahwai, Dusun Ramuan. Pos 1, Pintu Rimba. Jalur menuju Pintu Rimba merupakan areal perkebunan kopi penduduk. Setelah sebelumnya kita akan melewati perumahan penduduk. Waktu tempuh 1,5 jam perjalanan standar. Pintu Rimba, Gisting. Jalur menuju Gisting sedikit menanjak tetapi cukup panjang. Di sini kita juga telah merasakan hutan pesagi yang rapat. Setelah itu, maka kita akan sampai di pos ini yang bernama Gisting. Di sini terdapat sumber air yang terletak 20 meter ke bawah. Sumber air ini tidak kering meskipun saat musim kemarau, karena berasal dari aliran sungai yang melewati celah-celah batu, hingga selalu mengalir dan terapung dalam cekukan batu yang terdapat di sekitar sumber air. Waktu tempuh 2,5 jam perjalanan standar. Gisting penyambungan. Beranjak dari Gisting, kita akan langsung menikmati super tanjakan untuk dapat mencapai Batu Pipih. Batu Pipih adalah batu yang berbentuk pipih yang berdekatan dengan ukuran yang cukup lebar. Bahkan cukup jika dipakai beristirahat sambil merebahkan badan. Panorama pada Batu Pipih ini sangat indah. Di sini, kita bisa melihat jalur ujung Tanjung dan deretan bebatuan besar yang berdiri tegak menopang Puncak Pesagi, dan apabila terkena cahaya, bagai kilauan mutiara. Setelah melewati Batu Pipih, kita akan berhadapan dengan jalur yang banyak, dihiasi pohon tumbang hasil dari suksesi alami, yaitu kebakaran yang terjadi secara alami. Baru kemudian, kita akan menikmati jalur susunan batu bertingkat yang direkatkan secara alami oleh lapisan tanah membentuk sebuah tebing yang dinamakan penyambungan. Ini satu lagi yang dinamakan penyambungan seperti jembatan Sirotol Mustaqim. Karakter ini tidak akan ditemui kemiripannya pada gunung-gunung lain. Waktu tempuh 1 jam perjalanan standar.
Penyambungan Puncak Pesagi. Setelah penyambungan, kita akan menikmati wilayah hutan lumut dengan suasana yang lembab, tetapi treknya yang mulai landai karena telah berada di kawasan puncak. Pada puncak Gunung Pesagi, kita dapat menyaksikan indahnya liukan Danau Ranau, permukiman masyarakat Oku, Laut Lepas Krui, dan Laut Lepas Belimbing. Selain menyaksikan keindahan alam dari kejauhan, banyak lagi pemandangan yang dijumpai di puncak. Di antaranya, Tugu Peninggalan Belanda, yang merupakan tanda batas wilayah kekuasaan Belanda kala itu. Sumber mata air Sumur 7 yang terletak kurang lebih 20 meter turun sedikit dari puncak. Sumber mata air Sumur 7. Menurut cerita rakyat, hanya orang beruntung yang dapat menemui dan mengambil air di Sumur 7 ini. Bagi yang tidak beruntung, Sumur 7 ini akan kering dan tidak terdapat air. Satu lagi adalah Pancuran Mas, sumber mata air yang tidak pernah kering, tapi cukup sulit mencapainya karena terjalnya dan curamnya jalur. Butuh waktu 30 menit pulang pergi dari puncak untuk mencapai Pancuran Mas. Waktu tempuh 1 jam perjalanan standar. Jalur Desa Hujung Simpang Luas. Pada jalur ini cenderung lebih landai dan lebih mudah untuk menjangkau puncak Gunung Pesagi. Relatif tidak menemukan pemandangan yang indah di sepanjang jalan, waktu tempuh 5 jam perjalanan standar.